Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan membahas sebuah ramalan kitab kuno tentang kehancuran Indonesia. Benarkah mulai terlihat untuk saat ini? Apakah kamu percaya sebuah ramalan? Di Jawa ada 4 kitab kuno yang sudah ada pada zaman dahulu. Kitab-kitab ini meramalkan kehancuran Nusantara dengan detail yang mencengangkan. Yang lebih mengerikan, beberapa ramalannya mulai terlihat tanda-tandanya di masa sekarang saat ini. Ramalan dalam kitab kuno Jawa memang tidak secara spesifik menyebut tahun 2030. Tapi kondisi yang diramalkan sangat mirip dengan situasi Indonesia pada saat ini. Dari masalah ekonomi, sosial, hingga krisis kepemimpinan, semua seperti sudah diprediksi ribuan tahun yang lalu. 4 kitab yang dimaksud adalah Serat Jangka Jayabaya, Serat Sabdo Palonogo Genggong, Serat Babat Tanah Jawi, dan Serat Dharma Gandul. Keempat naskah kuno ini ditulis oleh para pujangga Jawa dengan visi yang jauh ke depan tentang nasib bangsa ini. Dalam kitab Serat Jangka Jayabaya disebutkan tentang datangnya zaman edan di mana logika sehat akan terbalik. Menurut ramalan ini, di masa depan kekuasaan tidak lagi berdiri di atas kebenaran, yang benar malah dianggap salah dan yang salah justru diagung-agungkan. Apakah kondisi ini terdengar familiar? Ya, pajak semakin tinggi, tapi pelayanan publik makin buruk saat ini. Rakyat semakin tertekan, tapi para pejabat malah semakin kaya. Inilah yang dimaksud dengan zaman edan dalam ramalan Jayabaya. Kemudian dalam ramalan kedua, yaitu berasal dari Serat Sabdo Palonogo Genggong yang menggambarkan masa kelam negeri ini. Dalam naskah ini disebutkan bahwa orang Jawa akan kehilangan jati diri dan hidup dalam kegelapan. Budaya asli akan dikikis dan digantikan oleh budaya asing. Lihatlah kondisi saat ini, berapa banyak anak muda yang lebih hafal budaya Korea daripada budayanya sendiri. Bahasa daerah mulai punah dan tradisi leluhur semakin dilupakan. Inilah tanda-tanda jati diri yang terlupakan. Kemudian dalam Serat Babat Tanah Jawi, kitab ini menyebutkan bahwa hilangnya wibawa pemimpin akan menyebabkan perpecahan besar. Ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada pemimpin, mereka akan mencari jalan sendiri. Akibatnya, persatuan bangsa akan terancam. Sekarang ini, tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah semakin menurun. Banyak yang merasa diabaikan dan tidak diperhatikan nasibnya. Kalau kondisi ini terus berlanjut, bisa-bisa ramalan tentang perpecahan bangsa benar-benar akan terjadi. Dan yang terakhir adalah ramalan dalam kitab Serat Dharma Gandul yang menggambarkan tanah Jawa akan tenggelam dalam perselisihan tanah tanpa henti. Para penguasa akan sibuk berebut kekuasaan dan melupakan kepentingan rakyatnya. Akibatnya negeri akan kacau dan masyarakat menderita. Bukankah ini yang terjadi saat ini? Politik praktis mengalahkan kepentingan rakyat. Para elit sibuk dengan kepentingan golongannya masing-masing. Sementara rakyat kecil makin susah mencari nafkah karena ekonomi yang carut marut. Semua hal naik, rakyat pun yang kena dampaknya. Dan pesan moral dari ramalan ini adalah tetap ingat, ramalan ini bukan untuk menakut-nakuti atau bikin pesimis. Sebaliknya, ini adalah peringatan agar kita lebih waspada dan introspeksi diri. Kalau kita masih bisa menjaga persatuan, memperkuat jati diri, dan memilih pemimpin yang amanah, bencana ini masih bisa dihindari. Yang terpenting adalah tetap berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur bangsa dan tidak mudah terprovokasi. Kita harus ingat bahwa kekuatan Indonesia terletak pada keberagaman dan persatuan. Jangan sampai terpecah belah karena isu-isu yang tidak penting. Semoga ramalan-ramalan mengerikan ini tidak akan terjadi dan Indonesia tetap jaya menjadi bangsa yang besar dan bersatu, aman, tentram, gemah limpah roh jinawi. Tapi untuk itu kita semua harus berperan aktif menjaga NKRI dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pembahasan tentang ramalan kitab kuno tentang kehancuran Indonesia. Ada 4 kitab kuno yang meramalkan hal tersebut dan saat ini sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat.
dan terima kasih.